Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pratami Syara Gunawan dengan NPM 0371181445 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pakuan. Sebelum tayangan video wawancara saya bersama tenaga kesehatan ini dimulai, sebelumnya saya ingin menginformasikan terlebih dahulu bahwa tayangan video ini merupakan salah satu kegiatan KKN PKM saya guna mengedukasi masyarakat terhadap pemahaman COVID-19. Selamat menyaksikan. Hai Intan, apa kabar? Hai Pratami, Alhamdulillah sehat. Ami gimana kabarnya, Mi? Alhamdulillah sehat juga. Makasih banyak ya Tan, sebelumnya udah luangin waktunya untuk sharing pengalaman kamu. Sebelum aku mulai tanya-tanya, boleh dong kenalin diri dulu. Oke, nama aku Intan Permatahati. Umurnya 22 tahun. Temen SMA-nya Ami, temen TK-nya Ami juga. Oh iya bener, di Kartika ya? Ya bener-bener. Baru inget, oke. Kerja di Wisma Atlet Kemayoran, jadi perawat. Udah berapa? 8 bulan. Oh, oke, 8 bulan. Oke, jadi semuanya, ini adalah Intan Permatahati, asik. Suka dipanggilnya Iper ya. Mau Iper atau Iya. Intan? Sama aja, oke. Nah, jadi Intan ini sesosok malaikat tanpa sayap yang selalu sabar dan mengorbankan tenaga dan pikiran dalam menangani pasien COVID secara langsung. Ya, Intan ini merupakan garda terdepan sebagai tenaga kesehatan, betul? Betul. Oke, jadi di sini kita itu mau ngobrol-ngobrol santai aja ya, Per ya. Tentang virus yang bandel yang udah jalan 2 tahun. Semoga aja nggak sampai 2 tahun ya, amin. Masih ada waktu 6 bulan lagi. Oke, nih ya. Ya, Mi. Jadi awal-awal tuh aku ngerasa ya, kayak COVID tuh kayak jauh gitu, karena aku ini lihat COVID itu pas waktu awal-awal cuman kayak di TV atau di media sosial lainnya gitu kan. Tapi sekarang ini kok kayaknya makin dekat, karena dimulai dari teman sekolah, teman kampus, dosen, guru, kerabat gitu kan. Itu mereka sebagai penyintas COVID, bahkan masih ada yang harus berjuang untuk sembuh gitu. Nah, mau tahu dong ya, pengalaman Intan selama jadi relawan COVID gitu. Pengalaman yang tidak terlupakan mungkin? Pengalaman yang tidak terlupakan sih, bukan pas ngerawat ya, tapi pas aku benar-benar jadi pasien. Oh iya, kemarin Intan juga pernah positif ya? Kemarin aku dan itu kayak pengalaman yang sangat-sangat tidak terlupakan sih, padahal APD lengkap gitu istilahnya. Terus aku gak bandel yang kayak copot-copot masker apa ya, yang nggak ngejaga 5M itu. Kok bisa tiba-tiba positif? Nah itu sih pengalaman yang paling tidak terlupakan. Ya, gak enak banget ternyata jadi pasien. Ya, kalau misalnya boleh tahu, pada saat kamu positif itu, apa ada gejala yang COVID banget gitu? Waktu itu sih bisa dibilang OTG ya, soalnya aku cuma hilang penciuman, itu pun cuma sehari. Terus setelahnya bener kayak nggak ngerasain gejala apapun gitu loh. Cuma karena ada swab massal waktu itu di sini, jadi kita tuh swab tiap bulan, swab PCR. Kadang PCR, kadang antigen. Waktu kemarin tuh lagi PCR karena emang kasusnya nakes lagi tinggi-tingginya tuh yang positif. Oh ya. Nah, ternyata aku positif. Jadi aku langsung udah ke tower nakes, tower pasien gitu. Oke. Nah, sekarang ini kan lagi diberlakukan PPKM level 4 ya. PPKM lanjutan lah ya, kan sebelumnya udah sampai tanggal 2 tuh. Kemudian sekarang diperpanjang lagi dari tanggal 3 sampai 9 Agustus. Nah, dari perpanjangan PPKM ini, apa ada penurunan grafik pasien yang positif nggak sih di Wisma Atlet itu? Ada banget sih. Dulu kan pas awal Juli, pokoknya pas masa pulang lebaran itu loh, arus balik lebaran, itu tuh pasien naik luar biasa, tinggi banget kan. Yang di sini ada 4 tower, itu tuh full bener-bener full. Terus sampai buka kayak istilahnya kayak cabang Wisma Atlet itu di luar, yang di asrama haji, rumput,
Sunagrag itu tuh sampai full juga di sana. Terus RSDC Pademangan juga kan sampai buka waktu itu gara-gara naik kan kasusnya. Nah sekarang ini sejak PPKM ya, ini turun banget sih. Yang di luar-luar tuh udah dikit pasiennya. Terus di sini juga udah tutup 1 tower. Jadi dulu tuh cuma 3 tower yang aktif kan, dari 4 tower. Naik, jadi ngebuka 1 jadi 4 kan. Dan 1 tower ini tuh 32 lantai. Sejak PPKM ini tower makin turun sampai nggak ada sama sekali pasiennya. Ini tuh by the way ada 32 lantai ya. 32 lantai, 34 kamar. Satu kamarnya 2 ada yang bertiga. Nah, hitung sendirilah jumlah pasiennya kira-kira berapa, itu turun segitu. Jadi pemberlakuan PPKM ini tuh udah paling bijak banget ya gak sih? Sampai benar-benar 1 tower yang isinya sebanyak itu tuh sampai tutup gitu ya gak? Sampai turun drastis. Benar-benar ngatur sih alhamdulillah PPKM. Tapi jangan sampai karena pemberlakuan PPKM ini kita juga jadi abai dengan prokes, ya nggak sih? Kita harus tetap jaga kesehatan, jaga imun, 5M-nya, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menjauhi kerumunan, dan membatasi mobilitas. Nah, tanggapan Intan mengenai adalah ya beberapa masyarakat itu yang nggak taat dengan 5M tadi itu. Iya, betul. Tanggapanku soal orang-orang yang nggak taat itu, ya gimana ya? Pas awal-awal sih aku suka kayak nge-edukasi gitu sih ke orang-orang yang nggak sengaja aku temuin di jalan atau yang aku lihat di snapgram kayak gitu kan suka ada kayak ngumpul-ngumpul kayak benar banget. Jangan ngumpul nah kalau COVID baru tau rasa nah kayak gitu kan saya bercanda kayak gitu sambil edukasi juga. Cuma kalau misalnya emang udah stigma masyarakatnya kayak nggak peduli sama COVID, nggak percaya sama COVID ya susah juga sih lama-lama kayak yaudah terserah deh yang penting kalian semua sehat gitu. Jadi kayak kadang tuh suka kesel juga sih, kesel gitu ya. Lu nggak ngelihat gue di sini tuh karena gue beneran kok ini bukan konspirasi nih. Cuma susah juga buang-buang energi, buang-buang tenaga buat jelasin hal-hal yang nggak perlu dijelasin ke orang yang nggak percaya. Gitu. Maksudnya tuh kayak jangan sampai mereka itu baru percaya COVID pas waktu dia kena gitu loh. Iya. Itu tuh. Bahkan ada loh pasien aku, dia tuh masuk ya. Dia nggak percaya COVID, dia cuma mikirnya enggak ini saya batuk pilek, saya di COVID-in sama pemerintah. Pemerintah ngapain nge-COVID-in lu gitu kan, yang ada malah pemerintah berbiaya buat lu karena kan pasien COVID kan ditanggung pemerintah semua kan. Iya benar. Oh ada yang kayak gitu di sana? Ada aja yang nggak percaya terus kayak ya tapi ini bapak COVID itu bapak kan. Enggak saya tuh gini-gini jadi ya gimana ya akhirnya dia ya nggak tahu sih minum obat apa enggak tapi masih positif waktu itu. Tapi kayak akhirnya atas permintaan sendiri dengan persetujuan gue itu itu bahaya. Iya benar. Iya benar banget. Yang lingkungannya kan kalau kayak gitu. Iya benar. Terus aku juga nih baca dari beberapa berita online dan sebenarnya ada beberapa sih ya orang di sekeliling aku juga yang dia tuh nggak mau vaksin, alasannya itu beragam mulai dari kehalalannya sampai takut akan efek sampingnya itu. Nah menurut kamu sebagai nakes apakah vaksin ini tuh efektif gak sih dalam penyebaran virus corona? Kalau soal kehalalan sih insya Allah udah halal ya soalnya kan MUI udah ngasih kayak cap halal gitu kan itu vaksin. Terus pemerintah juga gak mungkin ngasih sesuatu yang massal sifatnya yang ngerugiin masyarakat. Gak mungkin pemerintah mau ngecelakain rakyatnya sendiri. Terus kalau misalnya efektivitasnya sih aku ngerasain pas kemarin aku positif sih ya. Jadi ada temanku dia juga positif bareng aku, nakes juga tapi dia belum vaksin. Emang belum aja sih, gak tahu gimana ya dia nggak ikut vaksin kayaknya. Dia tuh gejalanya tuh macem-macem kayak yang sakit tenggorokan, yang nggak bisa nyium, nggak bisa merasa, demam, yang benar-benar kayak dia tuh ngerasain semuanya gitu loh gejala-gejalanya sampai diare juga. Sedangkan aku sendiri yang udah vaksin 2 kali, alhamdulillah gak ada gejala gitu loh. Jadi kayak orang sehat aja
Gak tahu sakit apa ya. Istilahnya kayak liburan doang sih kemarin. Pasien. Iya ya. Rasain Iya benar. Aku juga ada cerita. Jadi temen aku ini ya, dia itu jadi satu keluarga itu positif. Tapi karena satu orang nih temen aku ini dia udah vaksin, tapi dia nggak kena. Padahal semua keluarganya dari anaknya, cucunya, nah itu tuh positif. Tapi dia sendiri nggak gitu, alhamdulillah. Padahal usianya itu rentan. Bagus lah, berarti bener kan, berarti vaksin itu emang sebenarnya ada efeknya gitu, cuma sayangnya orang-orang belum lihat aja, belum tahu aja sih. Kurang edukasi, entah emang terlalu kemakan hoax dari berita-berita online. Iya benar-benar. Nah, jadi alangkah baiknya itu kalau misalnya kita mau tahu berita-berita tentang COVID itu, lebih baik jangan dari sumber yang nggak terpercaya gitu ya. Kita lebih baik tuh kita lihat berita-berita COVID itu kemana sih, Per? Ya kayak kalau misalnya di Instagram sih kayak banyak kayak dari kementerian-kementerian, Kemenkes kayak gitu, atau yang akun-akun yang dari lembaga kepemerintahan kayak gitu, itu benar-benar valid sih, nggak mungkin hoax gitu kan. Iya benar-benar. Bla bla blogspot.co.id Iya betul. itu aja. Iya. Oke deh. Pertanyaan terakhir deh. Pesan Intan untuk masyarakat di luar sana yang masih abai akan protokol kesehatan itu gimana? Pesannya buat yang abai, mendingan taat protokol aja deh sekarang ya. Tetap pakai masker walaupun nggak suka pakai gitu. Kalau misalnya dia yang positif sih nggak masalah, cuma bayangin kalau keluarganya yang kena, teman-temannya yang kena, itu sedih banget sih pasti kalau kehilangan orang yang tercinta gara-gara dia yang bawa virusnya gitu kan. Terus juga jangan nunggu percaya pas udah kena kayak yang Ami bilang tadi. Iya betul. Ya udah taat dulu aja, taat, gak mungkin kan harus ngerasain dulu, apa perlu gitu ke Wisma Atlet dulu nih ngeliat pasien-pasien yang pada gejala berat biar percaya. Gitu nih. Semoga sehat selalu semuanya. Oh iya. Di rumah. Iya? Sabar-sabar di rumah ya, Mi. Iya benar. Maksudnya buat yang lain juga sabar dulu gitu ya kan. Semua tuh pasti berlalu ya sih. Badai pasti berlalu. Iya. Oke, Intan, makasih banyak ya atas waktu yang udah kamu luangkan di sela-sela kesibukan kamu. Semoga perbincangan kita hari ini dapat membantu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk tetap menjaga kesehatan. Karena apa? Sehat itu apa, Per? Mahal. Iya. Oke. Ya, makasih juga ya, Tan ya. Terima kasih banyak kepada masyarakat yang telah menyaksikan video wawancara saya bersama tenaga kesehatan tadi sampai dengan detik ini. Semoga tidak sedikit manfaat yang dapat diambil. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Stay safe and stay healthy everyone.